Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jamaah salat maghrib yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan Allah catat dan Allah masukkan kita dengan pahala itu. Jawablah Allah. Malam ini kita akan membahas fadilah surat Al-Fat. Dan ada beberapa surat sebelum Al-Fat, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf dan seterusnya, Az-Zukhruf. Kami tidak menemukan hadis-hadis yang kuat untuk menyampaikan fadilah-fadilah itu. Jadi kita sampai pada surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini adalah surat yang ke-48 dalam Al-Quran dan berisi 29 ayat. Dinamakan dengan Al-Fat yang bermakna kemenangan, iaitu diambil dari kalimat pertama, Inna fatahna laka fathan. Kalimat fathan atau sambungannya fathan mubina, ini dinamakan dengan kemenangan karena dalam surat ini menggambarkan tentang janji Allah terhadap kemenangan Nabi dalam peperangan, terutama pada saat Fatahu Makkah, iaitu membebaskan kota kelahiran Nabi sendiri, iaitu Makkah. Jawabkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat ini adalah surat yang Allah turunkan berkenaan dengan janji Allah kepada Rasulullah. Makanya fadilah surat ini mengikut daripada isi surat. Kalau kita lihat yang pertama, fadilahnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat ini berisi berita kemenangan yang dijanjikan Allah. Kita tahu bahawa Fatahu Makkah atau pembebasan kota Makkah itu terjadi di 8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah. Dan sebelum itu Rasulullah belum bisa mengunjungi tanah kelahirannya sendiri karena terhalang dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang kafir Quraisy atau musyrik menghalang-halangi Rasulullah sampai di tahun ke-7 Hijriah, masih dihalang-halangi untuk pulang kampung. Mereka bahkan di tahun ke-7 Hijriah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah, yang salah satu isinya untuk tidak saling menyerang. Tapi ternyata kafir Quraisy menyerang sekutu Rasulullah yang berada di Makkah. Jadi waktu perjanjian Hudaybiyah ada kelompok-kelompok yang berpihak ke kafir Quraisy, ada yang berpihak ke Rasulullah. Di antaranya adalah Bani Khuza'ah. Tapi mereka tetap tinggal di Makkah tapi berpihak ke Rasulullah. Nah, mulailah kafir Quraisy menyerang sekutu Rasulullah yang ada di Makkah.
atau yang berpihak ke Rasulullah. Disitulah Rasulullah kemudian melihat sudah mulai terjadi pelanggaran Hudaybiyah. Rasulullah mulai mempersiapkan pasukan untuk membebaskan kota Makkah. Maka diutuslah 10.000 pasukan untuk menuju ke Makkah, dan pasukan itu dibagi menjadi empat posisi. Posisi paling inti dipegang oleh Khalid bin Walid, yaitu langsung menyerang ke dalam kota. Karena Khalid ini dipercaya punya kekuatan strategi yang luar biasa. Dia yang dipercayakan menyerang langsung dari bawah ke dalam jantung kota. Sedangkan panglima yang lain itu berjaga di barat dan timur. Lalu Rasulullah sendiri dengan sejumlah pasukan itu akan muncul dari balik bukit, dari atas. Nah, ternyata berita ini hampir menjadi isu yang berkembang di kota Makkah. Dan ketika itu di Madinah ada seorang yang berkhianat, Ibnu Balta'ah kalau saya tidak salah namanya. Dia menulis surat lalu memberikan kepada seorang perempuan untuk segera kirim surat ke Makkah mengabarkan bahwa Rasulullah akan menyerang Makkah. Dan ternyata Jibril turun memberitahu Rasulullah bahwa seorang perempuan berkhianat membawa surat untuk membocorkan rencana ini. Maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain untuk mengejar perempuan tersebut jangan sampai ke kota Makkah. Lalu ditemukanlah perempuan tersebut di tengah perjalanan di satu kampung, dicegat, lalu kemudian diminta menyerahkan surat tersebut, tapi perempuan tersebut berdalih bahwa tidak ada dan segala macam. Akhirnya Ali mengancam, ini bahagian daripada politik mengancam. Dia mengatakan, kalau engkau tidak berikan surat itu, maka kami akan menelanjangkan engkau untuk mengambil surat itu dari balik pakaianmu. Kalau perempuan dulu sejahat-jahatnya, tapi takut kalau telanjang. Sejahat-jahat perempuan dulu, kalau telanjang takut. Sebaik-baik perempuan hari ini, telanjang tidak takut. Itu bedanya. Jadi kadang-kadang ada yang sikapnya baik, dengan suami baik, lembut, ramah, tapi di depan rumah seksi, dia tidak takut. Perempuan dulu walaupun jahat, kalau ditelanjangkan tidak berani. Akhirnya dia keluarkan surat itu. Dan tapi ternyata telah menyebar isu di Makkah. Abu Sufyan, wali kota Makkah, ternyata segera menuju ke pasukan Rasulullah ketika pasukan sudah diberangkatkan. Dicegatlah Abu Sufyan di tengah jalan oleh Khalid bin Walid. Lalu Abu Sufyan ternyata masuk Islam di tangan Rasulullah ketika ditangkap oleh Khalid lalu dihadapkan ke Rasulullah. Ternyata Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Rasulullah bergerak menuju Makkah, Abu Sufyan pulang duluan. Lalu pamannya Abbas menyarankan kepada Rasulullah. Abu Sufyan itu termasuk orang yang suka disanjung. Maka kita beri dia penghormatan dengan cara memberi syarat bahwa tidak akan dibunuh oleh Rasulullah 3 golongan. Yang pertama, yang berlindung ke Masjidil Haram. Yang kedua, yang berlindung di rumah masing-masing, tidak membuka pintu ketika kedatangan Rasulullah. Yang ketiga, yang menuju atau berlindung di rumah Abi Sufyan. Bayangkan bagaimana Rasulullah memuliakan musuh Allah ini yang baru masuk Islam. Salah satu syaratnya tidak akan disentuh oleh pasukan Rasulullah kalau masuk ke rumah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan kan merasa tersanjung sekali, merasa Masya Allah, kalau masuk ke rumah saya tidak dibunuh.
Ini bahagian politik dari Rasulullah, ya, nasihat dari pamannya Abbas. Makanya kadang-kadang kita perlu dengar nasihat orang tua, karena orang tua lebih dahulu makan garam, walaupun yang dia makan gula, tetapi itu bentuk kiasan ada orang yang lebih pengalaman. Makanya ini pendai muda ni yang masih semangat dakwah, jangan payah tak dengar orang tua berabang. Kalau orang tua bilang, ustaz, jangan terlalu keras bicara masalah rokok, karena saya merokok, misal begitu. Yang segala payah tak dengar. Jadi bicaranya lembut-lembut, jangan terlalu keras. Jadi nasihat orang tua perlu, nasihat orang tua perlu. Makanya itu Nabi dengar nasihat dari Abbas, sanjung Abu Sufyan. Langsung ketika tu 10,000 pasukan datang, Khalid bin Walid masuk ke tengah kota, ternyata ada sedikit perlawanan dari Abu Jahal dan Ikrimah, anaknya. Pasukan kecil melawan pasukan Khalid. Khalid sudah sangat profesional dalam berperang. Mana ada cerita disikat habis oleh Khalid, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Kemudian dalam riwayat, Ikrimah balik untuk menemui Rasulullah, menyatakan keislamannya. Abu Jahal, ayahnya yang lari, tidak balik-balik lagi, terbunuh di salah satu perang, saya lupa. Ikrimah masuk Islam. Makanya hadis ada dari An Ikrimah bin Abi Jahlin, dari Ikrimah dari bin Abi Jahal. Jadi jemaah melakukan Allah, akhirnya masuklah Rasulullah ke kota Mekah dalam keadaan tiada perlawanan sedikit pun. Ini janji ini ternyata sudah dikabarkan oleh Allah sebelum terjadi kemenangan itu, yaitu turunnya surat Al-Fath. Dan itu terjadi sedikit perdebatan ketika Rasulullah mundur sebentar untuk mendapatkan kemenangan yang nyata. Ada hadis yang menceritakan masalah ini, dari Abi Wa'il qama Sahal bin Hunayf Yawm as-Siffin faqala. Hadis ini dari Abi Wa'il menyebutkan, hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad, bahwa para sahabat, saya singkatkan hadisnya panjang, para sahabat ketika terjadi perang Hudaybiyah, terjadi perjanjian Hudaybiyah, seandainya tidak dibuat perdamaian, ketika orang-orang kafir melanggar perjanjian Hudaybiyah, mereka mengatakan laqatalna, pasti kami akan berperang. Seandainya tidak dibuat perdamaian Hudaybiyah, pelanggaran demi pelanggaran oleh orang kafir, pasti kami akan memerangi. Memang karena kebiasaan orang kafir dari dulu suka melanggar perjanjian. Orang Islam dalam sejarah, Pak, tidak ada namanya sebuah kerajaan Islam yang melanggar perjanjian. Semua terjadi di tangan orang kafir yang suka melanggar-langgar perjanjian. Kalaupun dilakukan oleh orang Islam, tapi itu terjadi pada munafik. Islam yang sejati tidak akan pernah melanggar janji. Itu sifat orang Islam, walaupun dia berjanji dengan orang kafir. Maka kalau sudah suka melanggar janji, itu Islam munafik. Jawab melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadilah perdamaian antara Rasulullah dengan kaum musyrikin, yang Rasulullah mengalah kepada kaum musyrik untuk tidak jadi umrah gara-gara dihalang-halang oleh kaum musyrikin. Padahal mereka sudah punya perjanjian Hudaybiyah bahwa tidak boleh saling serang, diizinkan orang Madinah menuju ke Makkah, tapi dilanggar, dihalang-halang. Karena Rasulullah mengalah, akhirnya Rasulullah balik, enggak jadi umrah. Waktu itu mau umrah, balik. Faja'a Umar bin Al-Khattab fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar menghadap Rasulullah. Jadi ketika Umar tahu bahawa keadaan kaum muslimin kok mengalah, kok sudah kita dikhianati, kita mengalah lagi,
untuk tidak bisa pulang ke kampung halaman. Ini rata-rata muhajirin ingin pulang kampung tapi tidak bisa. Faqala, jadi Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil. Umar yang dikenal sebagai Al-Faruq, orangnya sangat temperamental dalam urusan beragama, artinya betul-betul dia memisahkan yang hak dan batil. Dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar? Wahum ala batil, bukankah orang kafir itu berada di jalan yang batil? Qala bala, kata Rasulullah, benar. Qala alaysa qitaluna fil jannah wa qitaluhum fin nar, bukankah kalau kita berperang lalu kita mati, kita dalam surga, dan kalau mereka yang mati mereka dalam neraka? Kata Umar bin Khattab, qala bala, kata Rasulullah, benar. Qala fafima tu'ti ad-diniyah fi dinina wa yarja' lima yahkum Allah bainana wa bainahum, lalu engkau kenapa mengalah dalam urusan agama ini? Jadi Umar berkata ke Rasulullah, pekan nak mengalah ya Rasulullah, padahal Allah belum menurunkan ayat untuk memutuskan urusan ini. Faqala, Rasulullah berkata, ya Ibnul Khattab, wahai anak Khattab atau Ibnul Khattab, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, wa la yudhi'ani Allah, dan janganlah engkau ragu aku tidak akan disia-siakan oleh Allah abadan, selama-lama. Maksudnya apa? Kita ini mengalah, jangan ragu Umar, bukan bermakna mengalah kita tidak dapat kemenangan. Aku ini Rasul, aku tidak akan disia-siakan oleh Allah. Fantalaqa Umar falam yasbir, lalu Umar berangkat dari hadapan Rasulullah, lalu dia memang di saat itu dalam keadaan kurang bersabar menunggu kemenangan. Jadi Umar tu pinginnya perjanjian Hudaybiyah itu ketika dilanggar, enggak dikasih izin pulang kampung, itu kita serang saja orang Mekah itu model Umar. Jadi istilahnya apa mengalah-mengalah kita ini, kita hambur saja semuanya sudah. Itu dari dulu memang Umar begitu. Wallahu alam, Umar yang sekarang saya tidak tahu, Umar dulu begitu. Jadi maunya enggak usah mengalah, kita serang saja. Fa'ata Abu Bakrin, karena hatinya enggak merasa tenang dengan mengalahnya Rasulullah, dia mendatangi Abu Bakar, dia mengatakan perkataan yang sama kepada Abu Bakar. Faqala, ya Abu Bakrin, alasna ala haq, ya Abu Bakar, bukankah kita berada di posisi yang hak dan orang kafir berada di posisi yang batil? Qala bala, Abu Bakar menjawab, benar. Lalu Umar mengatakan lagi persis seperti kepada Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kita syahid kalau mati? Bukankah kalau mereka yang mati, mereka yang dalam neraka, kita dalam surga? Lalu Abu Bakar menjawab, qala bala, benar. Lalu dia juga mengatakan lagi, kalau begitu kenapa kita mengalah dalam urusan agama ini? Kita tegakkan agama ini, kenapa kita mengalah? Abu Bakar tanpa berkonsultasi dengan Rasulullah menjawab persis seperti jawaban Rasulullah. Dia mengatakan, ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, innahu Rasulullah, itu kan Muhammad itu Rasulullah, wa la yudhi'ahu Allah abada, jangan ragu, Allah tidak akan menyia-nyiakan Rasul selama-lama. Maksudnya semua keputusan Rasul adalah keputusan Allah. Apa yang ragunya? Kata Abu Bakar. Memang Abu Bakar dari dulu terkenal dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Makanya yang bernama Abu Bakar orangnya lembut, bijaksana, apa begitu. Kenyataannya memang begitu. Long manduahan ruh. Nah, kemudian qala, setelah terjadi perdebatan itu, qala, tidak lama berkata perawi hadis, fanazal al-Quran ala Rasulillah, tidak lama turunlah surat kepada Rasulullah, turunlah wahyu kepada Rasulullah, yaitu bil fathi, surat al-fath. Fa arsala ila Umar
lalu Rasulullah menyuruh seseorang membacakan surat itu kepada Umar, fa aqra'ahu, lalu Umar membacanya iyahu, dia baca surat itu, inna fatahna laka fatahan mubina, dan seterusnya. Faqala, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, au futiha huwa. Baru Umar menemui lagi Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, berarti kita akan menang? Apakah maksud surat ini kita akan menang? Qala na'am. Rasulullah berkata, iya, kita akan menang. Fatabat nafsuhu wa raja'a. Disitulah Umar baru tenang hatinya, wa raja'a, lalu dia memohon maaf kepada sikapnya terhadap Rasulullah. Nah, Bapak Ibu maka Allah, hadis ini menyebutkan tentang janji Allah untuk kemenangan, dan ini bukan hanya berlaku di masa Rasul. Untuk mendapatkan kemenangan, kita kadang-kadang perlu mengalah. Dulu Rasulullah mengalah, padahal Makkah tempat kelahirannya, tempat nenek moyangnya, nenek berenek di sana semua. Bahkan suku yang paling dihormati penjaga Kaabah adalah dari Quraisy, ya. Ayah Nabi, kakek Nabi, paman-pamannya. Begitu Rasulullah mengabarkan bahawa dia adalah Rasul Allah, langsung mulai terjadinya penderitaan terhadap Rasul dan sahabat. Tapi Rasulullah mengalah. Kenapa Rasulullah tidak lawan langsung waktu di Makkah? Karena posisinya kalau melawan konyol. Waktu itu pengikut cuma 70 orang. Itu pun hasil daripada dakwah diam-diam di rumah Al-Arqam. Jadi di rumah Arqam dakwah diam-diam sampai turun surat Al-Hijr ayat 94, suruh dakwah terang-terangan. Waktu dakwah terang-terangan itu pun mulailah terjadi penyiksaan. Akhirnya syahidlah perempuan pertama Sumayyah, dan kemudian disusul oleh suaminya Yasir. Terus berlanjut penyiksaan. Rasulullah waktu Ammar bin Yasir, anak Yasir dan Sumayyah, melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku ditawan. Kata Rasulullah, bersabarlah nak, enggak dikirim pasukan, karena memang enggak ada pasukan. Kemudian Ammar datang lagi besoknya, ya Rasulullah, ibuku telah dibunuh oleh Abu Jahal. Apa jawab Rasulullah? Bersabarlah nak. Lalu kemudian tidak lama datang lagi Ammar ke Rasulullah. Dalam hadis sebutkan dia mengatakan, ya Rasulullah, kali ini ayahku ditawan. Lalu kemudian tidak lama datang lagi, ya Rasulullah, ayahku dibunuh. Semua jawaban Nabi, bersabarlah, engkau mendapatkan surga, ayahmu mendapatkan surga, ibumu mendapatkan surga. Enggak ada kirim pasukan, karena memang kalau kirim pasukan 70 orang melawan ribuan orang di kota Mekah, konyol. Makanya kita ini kadang-kadang kalau sedang terdesak perlu sedikit untuk mengalah. Untuk apa mengalah? Menyusun kekuatan. Sampai akhirnya Rasulullah diembargo, setelah disiksa sahabat-sahabatnya, diembargo, kemudian terpaksa hijrah diam-diam ke Madinah. Hijrahnya itu pun hijrah dalam keadaan tidak membawa harta, sehingga kaum muhajirin di Madinah tinggal di teras-teras masjid yang kemudian disebut dengan Ahlus Suffah. Lalu mereka bersabar di atas kemiskinan, padahal dulu orang kaya di Makkah. Demi mengikuti Rasul menyelamatkan agama, mereka tinggal di Madinah dalam keadaan miskin. Jadi Bapak Ibu maka Allah, dibangunlah kota Madinah, lalu menjadi besar. Disitulah kekuatan besar mulai berkembang. 8 tahun Rasulullah tunggu dalam pengasingan, tidak bisa balik ke kampung halaman. Ketika sudah punya kekuatan besar, Rasulullah menyerang kembali Makkah, dan ternyata tanpa perlawanan. Ujung-ujungnya semua yang ada di Makkah masuk Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dirinya bahwa dia diutus bukan untuk membunuh, bukan untuk melaknat, tapi dia diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah mau balas dendam atas rasa sakit yang diderita olehnya dan sahabat-sahabatnya, itu habis penduduk Mekah. Enggak ada perlawanan. Bisa saja Rasulullah culik satu-satu dari rumah, culik satu-satu, ambil semuanya, siksa di depan umum semuanya, sebagai bukti bahwa kita telah berhasil membalas dendam. Tapi tidak satu pun disiksa oleh Rasulullah, kecuali yang dibunuh yang melakukan perlawanan dengan kelompok Abu Jahal dan Ikrimah tadi. Yang lain tidak, semuanya menyatakan Islam. Ada kelompok kecil yang diceritakan dalam hadis. Jadi waktu Fatuhu Makkah itu,
Setelah masuk, kuasai. Yang dilakukan Rasulullah pertama adalah membasmi semua berhala di Kaabah dan area Masjidil Haram. Mencapai ratusan berhala, yang besar sampai yang kecil. Ada yang menyebutkan 360 berhala. Dibasmi, dipangkas semuanya, dibersihkan Masjidil Haram dari berhala. Dan semua penduduk Mekah mulai menyatakan keislaman. Rupanya ada satu kelompok kecil pindah ke pinggiran kota Mekah, membuat sebuah komunitas baru. Ada berhala yang dibuat baru di sana, dan berhala itu kebetulan bisa bersuara. Itu hadis. Lalu terdengarlah oleh Khalid bin Walid, panglima perang Rasulullah. Khalid bin Walid melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku dengarkan di sudut kota Mekah ada kelompok yang mulai menyembah berhala kembali, dan anehnya ada berhala yang bergerak dan bersuara. Lalu Rasulullah mengatakan, Khalid, bawalah pasukan dan bawa pedangmu, pergilah ke sana, tebaslah berhala itu, nanti engkau akan tahu siapa yang berada di dalam berhala itu. Lalu Khalid menuju ke tempat tersebut. Begitu ketemu dengan berhala itu, ditebasnya, Pak. Kalau Khalid, kalau disuruh tebas. Ini hanya cerita. Begitu ditebas, keluarlah dari tubuh berhala yang dicipta seorang perempuan berambut panjang. Pasti terbayang betul anak. Karena kalau dah cerita seorang perempuan berambut panjang, terbayang betul anak. Tapi memang di saat itu ternyata yang keluar adalah iblis. Itu hadis Nabi. Iblis perempuan keluar berambut panjang. Dialah yang selama ini membuat sebuah fenomena baru, berhala bersuara. Rasulullah berpesan, kalau engkau melihat, setelah engkau melihat siapa yang keluar, tebaslah dia. Lalu Khalid begitu melihat iblis perempuan keluar, ditebas oleh Khalid. Hana itu apa jin-jin, Pak. Dia enggak tahu burung-burung 7, burung 8, enggak, tidak tahu. Ditebas, matilah dia, jin tersebut, iblis tersebut. Makanya jemaah melakukan Allah, kenapa semua itu bisa terjadi? Kekuatan sahabat, iman mereka itu sungguh sempurna untuk meyakini janji Allah. Umar tadi waktu protes ke Nabi, itu bukan bermakna dia melawan Nabi, tapi dia yakin kalau kita serang kita menang. Jadi keyakinan mereka, apalagi kalau kita mati, kita syahid masuk surga. Kalau kita serang, mereka mati, mereka dalam neraka. Kenapa payah trip, kita serang saja. Rindunya mereka terhadap Allah, janji-janji Allah, membuat mereka tidak mau berfikir panjang dalam urusan merebut surga. Makanya ditemukan dalam hadis fadilah pertama, yaitu janji Allah tentang kemenangan pasti datang. Kalau ini sudah terbukti, maka tunggulah janji-janji berikutnya. Maka bapa dan ibu maka Allah, janji Allah dalam Al-Quran itu tentang kebahagiaan surga. Jangan ragu, pasti terjadi. Ini kan turun surat sebelum terjadi kemenangan. Ternyata menang, betul-betul menangnya dengan dalam keadaan menang mutlak. Ketika Allah mengatakan dalam surat Rum, ghulibatir Rum pasti kalah, hancur. Terjadi Romawi kemudian hancur lebur di masa Umar bin Khattab. Mereka telah menikmati janji Allah di atas dunia, maka janji Allah berikutnya semuanya terjadi. Tentang indahnya alam barzah kalau kita masuk ke dalam alam barzah dengan membawa amal saleh. Hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal, kita disediakan spring bed dari surga, disediakan makanan dari surga, diturunkan minuman dari surga, lalu kemudian ditemani oleh makhluk yang bercahaya putih. Lalu kita bertanya kepadanya, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, ana amaluka salih, akulah amal salihmu di dunia. Itu semua janji Allah melalui lisan Nabi. Jangan ragu. Kalau tidak percaya, tanya sama yang sudah mati, yang soleh-soleh, saudara kita yang soleh-soleh, tanya. Maka apa pun maka Allah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Dari awal ayat pertama dalam surah Al-Quran sudah disebutkan la raiba fih, jangan ragu.
Tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Maka rindukanlah janji Allah. Maka enggak usah terlalu bersedih dengan keadaan orang Islam hari ini. Karena toh jatuhnya Islam hari ini itu juga bahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi yang mengatakan nanti Islam di akhir zaman itu akan menjadi seperti makanan dikerubungi oleh lalat. Jadi datang lalat mengerubungi makanan itu. Lalu dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan orang Islam di akhir zaman akan seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi tidak berdaya, diombang-ambing oleh gelombang. Itulah kita hari ini. Dan kenapa itu terjadi? Tidak ada lain, karena kita meninggalkan agama kita. Kita telah meninggalkan syariat Allah. Kalau Allah telah ditinggalkan, maka Allah mulai meninggalkan kita. Dan tidak ada cara untuk kembali meraih kemenangan itu kecuali kembali kepada Allah. Kecuali kembali kepada Allah. Maka semua sejarah menyebutkan runtuhnya Abbasiyah, runtuhnya Umayyah, runtuhnya Abbasiyah, Turki Utsmani, semua itu dimulai dari menjauhnya para raja kepada Allah. Jadi sudah mulai menjauh gaya hidup raja-raja, sudah mulai pikirkan harta, hidup dengan cara hanya bersenang-senang. Sampai dalam kisah Bani Abbasiyah itu, raja-raja terakhir sebelum runtuh itu sudah mulai hidup dengan harim-harim. Harim itu pelacur-pelacur perempuan, disuruh menari-nari di depan raja, dan lalu kemudian bacakan dongeng di depan raja. Dongeng itu diambil dari kisah-kisah Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, tentang Alauddin, Aladin kalau bahasa kita, itu Alauddin sebenarnya, tentang Syahrazad, tentang Alibaba. Nah ini raja tertidur sedikit-sedikit, dipok-pok oleh pelacur. Nah, lalu hidupnya dalam keadaan khamar, mabuk. Maka kita hari ini wajar kalau kita kemudian terhina di depan orang kafir. Kenapa? Hidup kita di kedai kopi, HP satu-satu di tangan. Dunia kita adalah game judi online. Jadi yang terfikir dalam kepala cuma skater. Lepas skater home. Saya juga tanya sama para pemainnya. Remaja-remaja remannya apa? Waktu berkelahi sesama mereka, reman luar biasa. Tapi kalau agama mereka tidak berani bela. Lemahlah kita hari ini. Inilah penyebab kita lemah, kita menjauh dari Allah. Sedangkan Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan semuanya ada di tangan Allah. Mau mulia, mendekat ke Allah. Mau hilang kemuliaan, menjauh dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan kalian itu akan terhina. Azillah fi azillah, kata Rasulullah. Dia bilang sama sahabat, nanti di akhir zaman kalian terhina, kata Rasulullah, dan tidak akan pernah dicabut kehinaan itu oleh Allah sampai engkau kembali menegakkan agamamu. Maka kerja kita hari ini kalau mau mulia kembali, Pak, enggak ada lain, berantas maksiat. Makanya kalau cari pemimpin, cari yang saleh. Jangan cari yang hanya dengan iming-iming gara-gara kita mau dijadikan kepala dinas. Jadi karena diiming-imingi, menyuka pilih hidung, ikah sabah kursi menempuk. Lalu kita promosikan ke orang, tidak peduli pemimpin itu saleh tidak saleh, karena kita diiming-iming, lalu kita mengkampanyekan dia. Apa hukumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, salasatun, ada 3 kelompok orang, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengannya, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, Allah tidak mau lihat kepadanya dengan pandangan yang sayang, lalu Allah tidak memuliakan dia di hari kiamat. Salah satunya adalah man baya'a imaman, barang siapa membaiat pemimpin, lam yubaya', dia tidak akan membaiat kecuali diberikan iming-iming. Jadi para tim-tim sukses itu hati-hati, Pak. Tim-tim sukses yang telah memilih pemimpin karena diiming-imingi, semua dosa pemimpin yang dia pilih semuanya dilimpahkan kepada yang telah menyukseskan kemaksiatan di negara ini. Jadi jangan fikir dengan kita dapat kekuasaan sementara Allah lalai dengan kekuasaan itu, tidak. Tadi subuh sudah kita singgung, kenapa Allah biarkan orang zalim? Kenapa Allah biarkan orang zalim berkuasa kemudian tidak ada perlawanan? Allah sebutkan, silakan cek dalam Riyadhus Salihin, salah satu hadis Nabi
dalam bab kezaliman, haramnya kezaliman, itu Nabi menyebutkan bahawa Allah membiarkan kezaliman, la tumli adh-dhalim, Allah biarkan kezaliman, fa iza akhazahu, kalau begitu Allah ambil orang zalim itu, tidak akan dilepaskan sedikit pun. Apa maksudnya? Hadis itu mengatakan orang zalim dibiarkan Allah, biarkan, silakan, terus hancurkan, terus bunuh orang, terus suka-suka, terus lanjut. Ketika sudah sampai pada puncaknya, Allah ambil, Allah tidak akan biarkan orang zalim istirahat dalam siksa Allah. Jadi orang zalim itu dibiarkan dulu, supaya nanti waktu disiksa, lemak disiksa habis-habisan, enggak ada istirahatnya. Jadi kita ini yang penting apa? Perbaiki keadaan kita. Masalah cara memberi hukuman ke orang zalim, kan Allah sudah kasih nampak. Begitu hebatnya Fir'aun berkuasa, enggak ada yang lawan, Pak. Masya Allah, dunia hari ini itu enggak ada yang selevel Fir'aun, Pak. Enggak ada. Siapa yang selevel Fir'aun? Enggak ada. Yang bisa berkuasa mutlak selevel Fir'aun enggak ada. Fir'aun baru dikabarkan oleh anggota MPR yang terdiri dari tukang-tukang sihir di masa Fir'aun, itu baru mengatakan akan ada anak lahir yang akan menggulingkan kerajaan. Dia bunuh semuanya, cuma bunuhnya diselang-selang. Tahun ini bunuh, tahun depan biarkan, karena dia butuh pekerja untuk membangun kerja paksa orang Musa. Jadi kebetulan Musa alaihi salam lahir di tahun bunuh. Saudaranya Harun lahir di tahun jangan bunuh. Makanya Musa lari, Harun aman. Kan enggak ada cerita Harun diselamatkan oleh ibu, yang enggak ada cerita. Harun aman. Jadi Bapak Ibu mereka Allah, apa yang terjadi pada Musa? Sama, tertindas seperti Rasulullah, tertindas, lari, melarikan diri, menyelamatkan agama, semuanya begitu. Dan ketika Nabi Musa balik, kemudian berhasil mendapatkan kemenangan. Jadi sejarah sudah berulang-ulang. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah mikir kayak mana cara meruntuhkan kezaliman. Allah tidak lalai dengan kezaliman. Cuma Allah punya strategi yang lebih jitu. Allah punya cara yang lebih hebat daripada cara kita. Fir'aun habis. Yang paling tinggi jatuhnya ke tempat paling rendah, dasar lautan. Namrud habis. Semua raja-raja hebat habis. Semuanya dihabisi Allah. Maka sejarah itu akan berulang. Yang zalim akan habis. Cuma dibiarkan dulu supaya kalau sudah tinggi mudah dicampakkan ke bawah dan berkeping-keping. Jadi kalau ini kita angkat sedikit, kita jatuhkan, nggak ada rasanya, Pak. Coba campak ke atas, jatuh ke bawah, langsung hancur habis-habisan. Begitulah Allah membiarkan orang zalim. Maka fadilah pertama dari surah Al-Fat, janji Allah pasti ditepati. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yara. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan, pasti kita dapatkan kembali. Pasti, Pak. Yang kita puasa Senin Kamis berbuka bersama, jangan fikir itu hanya ritual biasa. Allah catat, Allah balas. Cuma ada catatan sedikit nih, Pak. Bagi kita yang berbuka puasa Senin Kamis, jangan sampai masbuklah solat. Ini catatan, ya. Pasti bapak bertanya, so sahnya Ustaz? Tidak ada yang sah, karena saya juga sering berbuka di sini. Kalau qabliyahnya tinggal masih okey. Arti okey, sebaiknya lakukan qabliyah. Tapi qabliyah itu bukan sunnah muakkad. Bukan sunnah muakkad. Yang muakkad ba'diyahnya. Yang paket dapat rumah di surga yang ba'diyah. Sengaja Allah buat sebelum maghrib qabliyah, bukan sunnah muakkad, karena Allah tahu yang buka-buka puasa enggak sempat melakukannya. Kecuali waktu tunggu maghrib dikasih waktu sekitar 20 menit. Tapi saya yakin yang mau salat akan menuju ke masjid lain semuanya kalau dikasih waktu 20 menit. Tapi walaupun kita enggak sempat melakukan qabliyah, janganlah sampai iqamat sudah berbunyi kita masih terus makan, takbiratul ihram pertama sudah berbunyi, kita masih duduk makan. Lalu kita datang ke dalam, sudah rakaat kedua, Masya Allah. Yang datang dari jauh mengejar untuk takbir bersama imam. Kita yang sudah di dalam, masbuk, Pak. Kok mana, Pak? Kok mana itu, Masya Allah.
Puasa itu sunnah, yang salat wajib lebih kuat daripada yang sunnah. Jadi jangan mengira lebih hebat yang sunnah daripada yang wajib. Jadi Bapak Ibu maka Allah, makan sampai iqamah, selesai iqamah silakan. Kemudian usahakan untuk dapat takbiratul ihram bersama imam. Oh masih ada sisa sedikit lagi kanji, biarkan dihabiskan oleh orang lain. Nejuk ke samping, apa habis bercutuknya. Ada risol, nanti dikumpulkan sama orang, ada yang kerja itu. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah pasti dapat. Nanti yang puasa akan masuk ke pintu asyam, masuk ke pintu puasa. Yang suka sedekah masuk ke babus sedekah. Karena di antara kita ada yang tak sanggup puasa kan Pak? Kan tak semua kita sanggup puasa. Jadi jangan mengira orang puasa lebih hebat, belum tentu. Puasanya dimuliakan Allah pintu sana. Yang tak sanggup puasa banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah, kasih ke masjid, apa saja bisa lakukan, kasih ke ustaz, apapun yang bisa lakukan, lakukanlah, masuk ke pintu sedekah. Mudah-mudahan kita tidak terkurangi iman kita untuk percaya dengan semua janji Allah, dan insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.